Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanta Arseti Marga Penika dari kelas 4E dengan NIM E1R022061 akan presentasikan mengenai UTS evaluasi pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ranah topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu, next, Tan. Yang pertama itu ada pengertian instrumen tes dan non-tes. Yang kedua ada pengertian kisi-kisi. Yang ketiga ada cara penyusunan kisi-kisi. Yang keempat ada analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal pada soal tes. Yang kelima ada analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal pada soal non-tes. Dan yang terakhir itu ada kunci jawaban atau alternatif penyelesaian untuk soal tes dan rubrik penilaian. Next, yang pertama itu ada pengertian instrumen tes dan non-tes. Nah, untuk suatu metode instrumen tes dan non-tes ini perlu diketahui dulu perbedaan-perbedaan di antara mereka, baik itu dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelebihannya. Nah, metode tersebut dapat dilakukan dengan cara mengukur dan mengevaluasi. Pengukuran dilakukan untuk menentukan jumlah kuantitas dan berkaitan dengan benar salah, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menentukan mutu kualitas yang berkaitan dengan baik buruk. Nah, sedangkan untuk alat evaluasi di sini yaitu disebut dengan istilah tes. Nah, tes di sini ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur variabel tertentu dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau tugas kepada individu yang diuji. Instrumen penilaian tes berupa data objektif dan contoh penilaiannya berupa pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan dan benar salah, lalu ada tes esai dan tes uraian. Selanjutnya yaitu ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah metode pengumpulan data tanpa menggunakan tes tertulis, seperti observasi langsung, wawancara, atau penilaian kinerja. Selanjutnya itu instrumen penilaian non-tes, penilaiannya bisa dilakukan dengan melakukan pengamatan, skala sikap, wawancara, dan pengisian angket. Nah, semakin baik tes yang digunakan, maka hasilnya akan dicapai semakin baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika tes yang digunakan kurang baik, maka hasil yang akan dicapai jauh dari apa yang diharapkan. Next. Pembahasan kedua yaitu pengertian kisi-kisi. Next. Pengertian kisi-kisi di sini adalah suatu format yang memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal yang disusun berdasarkan silabus mata pelajaran sehingga memuat kriteria lengkap dari penyusunan suatu soal. Nah, kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan sebelum memeriksa soal. Nah, kemudian adanya kisi-kisi penulisan soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan dan praktikan soal akan lebih terarah. Nah, misalkan jika kita membuat soal dalam satu kisi-kisi, maka akan menghasilkan soal yang relatif sama atau paralel dari tingkat kedalamannya mencakup materi apa yang akan ditanyakan. Next. Selanjutnya itu pembahasan ketiga ada cara penyusunan kisi-kisi. Next, cara penyusunan kisi-kisi dapat kita lihat di layar. Nah, sebelum masuk ke kompetensi dasar, materi, indikator, sampai soal, yang pertama yang harus paling ditentukan yaitu mata pelajarannya terlebih dahulu. Mata pelajaran apa yang akan digunakan dalam pembuatan soal. Kedua itu menentukan jenjangnya, seperti jenjang SMP, SMA, disesuaikan dengan jenjang-jenjang dalam pembuatan soalnya. Lalu kita masuk ke yang pertama itu menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan minimal yang harus peserta didik kuasai setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini berasal dari kurikulum yang berlaku. Selanjutnya itu ada memilih materi yang esensial. Bahan ajar yang harus peserta didik kuasai berdasarkan pengukuran kompetensi, penentuan materi bahan ajar harus sesuai dengan penyusunan indikator. Nah, indikator ini akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat soal. Nah, indikator dirumuskan sesuai dengan tingkat kompetensi apa yang akan dicapai di poin pertama, yaitu mengenai kompetensi dasarnya. Next, ada
Yang ketiga itu merumuskan indikator yang mengacu pada KD. Indikator berisi ciri-ciri perilaku terukur sebagai petunjuk untuk memuat soal. Perumusan indikator dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Kriteria pemilihan materi yang esensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, merupakan materi penting untuk peserta didik kuasai. Yang ketiga, materi sering diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Keempat, materi berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Kelima, materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ranah pengetahuan pada kemampuan berpikir level kognitif ada 6, yaitu C1, mengingat, di mana mengingat ini mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, atau sumber lainnya tanpa melakukan perubahan. C2, yaitu memahami, sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya, tetapi ada istilah atau grafik serta gambar yang tidak akan berubah. Ketiga itu ada menerapkan. C3, menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru atau belum pernah dipelajari. Keempat itu ada C4, menganalisis. Menganalisis di sini menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahui dalam mengelompokkan suatu informasi. Selanjutnya itu ada C5, ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi di sini menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. Nah, yang terakhir itu ada C6. C6 di sini yaitu membuat suatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari penggunaan komponen untuk membentuknya. Selanjutnya itu pembahasan yang keempat ada analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal pada soal tes. Next. Kisi-kisi dan soal-soal di sini kita jadikan skripsi sebagai acuan. Nah, adapun kisi-kisi soal tes di sini yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis dengan materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.5 dan 4.5. 3.5 di sini yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan permasalahan kontekstual. 4.5 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun nomor soal pada skripsi yang saya jadikan sebagai acuan di sini yaitu ada 2 soal dan indikator pencapaian kompetensinya berupa mengidentifikasi permasalahan linear dua variabel, memuat model matematika dan menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Adapun indikator konsep pemahamannya seperti ini serta skor maksimalnya itu ada 4 dan totalnya ada 12. Dengan catatan di bawahnya yaitu indikator kemampuan pemahaman konsep matematis ada 3. Yang pertama, memberikan contoh atau kontracontoh dari konsep yang dipelajari. Kedua, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Ketiga, menyajikan konsep dalam berbagai representasi. Adapun rubrik penilaiannya seperti ini. Next. Ada soal tes. Soal tes sini yaitu sistem persamaan linear dua variabel, alokasi waktunya 60 menit dan petunjuknya dari A sampai E. Selanjutnya itu ada 2 soal. Nah, menurut saya kisi-kisi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan soal tes yang sudah dibuat ini sangat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan karena di sana di KD yang digunakan itu mengenai kontekstual yaitu di mana harusnya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan soal yang pertama dan kedua implementasi di sini di murid disuruh mencari contoh persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari serta bentuk penyelesaiannya. Dan untuk yang kedua di sini ada Ibu Vika dan Ibu Rita membeli buah-buahan berupa mangga, jeruk, 2 kilo, 1 kilo, dan 3 kilo. Nah, di sini sehingga murid dapat diajak membayangkan bahkan melihat di dunia nyata apa yang sudah dijadikan soal dengan kisi-kisi yang sudah dijadikan sebagai acuan di kehidupan sehari-hari. Next. Adapun rekapitulasi soal tes dari situ, dari kisi-kisi dan soal yang sudah jadikan acuan, ada sekitar 25 responden yang digunakan dengan rata-rata yang tercapai itu 5,6 dengan skor idealnya 12 serta presentasi yang tercapai itu 46,666 dengan skor tertinggi yaitu 91. Next. Ada analisis kesesuaian kisi-kisi dengan butir soal pada soal non-tes. Next. Adapun soal non-tes di sini yaitu pengisian angket uji coba mengenai kemandirian belajar dengan indikator kemandirian belajarnya ada 6
Yang pertama, ketidakketergantungan terhadap orang lain, memiliki kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, inisiatif, dan kontrol diri dengan jumlah ada 24 dengan skor masing-masing 4, serta di bawahnya itu untuk pemberian skor kemandirian belajar peserta didik dapat ditunjukkan dengan skala Likert yang mengharuskan responden untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan dengan satu jawaban. Nah, adapun rubrik penilaiannya di sini itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Dan adapun responnya nanti itu positif dan negatif dengan nilainya 4, 3, 2, 1 dan 1, 2, 3, 4. Next. Adapun soal-soal non-tes kemandirian belajar di sini yaitu pengisian angket, tetapi kita deskripsi saya ambil itu menggunakan keterangannya SS, S, J, TP, sangat sering, sering, jarang, bahkan tidak pernah. Adapun 18 pernyataan-pernyataan yang ditanya pada skripsi selanjutnya, adapun hasil angket kemandirian belajar. Nah, terkait kisi-kisi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi juga memiliki kesinambungan antara keduanya, sehingga tidak ada yang perlu diubah dari soal-soal yang saya ambil dari skripsi yang saya jadikan sebagai acuan. Nah, hasil angket kemandirian belajar di sini dapat dilihat ada sekitar 25 responden dengan kriteria yang dicapai itu sedang, rendah, sedang, rendah, sesuai dengan butir-butir pernyataan dari nomor 1 sampai 18. Pengisian mereka sering, sangat sering, jarang, bahkan tidak pernah. Dengan rata-rata yang dicapai itu sekitaran 47,566. Next. Selanjutnya itu ada kunci jawaban atau alternatif penyelesaian untuk soal tes dan rubrik penilaiannya. Nah, yang saya ambil dari soal tes itu soal nomor 2. Next, kan? Soal nomor 2, di mana pada soal ini, suatu pagi Ibu Vika dan Ibu Rita berbelanja buah di pasar pagi. Ibu Vika membeli 2 kilo mangga, 2 kilo jeruk dengan bayar Rp 38.000. Sedangkan Ibu Rita membeli 1 kilo mangga dan 3 kilo jeruk dengan membayar seharga 43.000. Nah, yang ditanya di sini itu berapa harga 1 kilo mangga dan 1 kilo jeruk. Nantinya yang dijadikan mahasiswa yang dijadikan sebagai uji untuk soal tes di sini, mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan 3 cara, yaitu dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan. Next, kan? Untuk jawaban dari soal tes uji coba ini, next. Yang pertama itu siswa disuruh menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari sesuai dengan indikator-indikator yang sudah disebutkan pada kisi-kisi soal tes di sini harus misalkan 1 kilo mangga itu X, 1 kilo jeruk itu Y. Nah, nantinya ada pun untuk selanjutnya itu siswa disuruh menyajikan konsep dari berbagai representasi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kisi-kisi tadi. Nah, nantinya siswa bisa menyelesaikan dengan metode gabungan, eliminasi, substitusi. Dengan metode gabungan, jeruknya didapat 12.000, nah dan mangganya 7.000. Begitupun dengan eliminasi, jeruknya 7.000, jeruknya 12, mangganya 7.000. Begitupun dengan substitusi, sehingga nantinya murid dapat menjawab dengan 3 cara menghasilkan jawaban yang sama. Next. Nah, untuk rubrik penilaiannya sama seperti yang saya jelaskan untuk soal uraian seperti ini, kebanyakan juga menggunakan rubrik penilaian seperti ini. Misalnya skor yang diperoleh, total skor maksimal dikalikan dengan 100% sesuai dengan kesepakatan pada kisi-kisi yang disebutkan bahwa dalam skor maksimal itu mendapatkan 4 sesuai dengan jumlah indikator yang sudah disebutkan. Next. Mungkin itu saja mengenai penjelasan dari saya dari skripsi yang saya ambil. Next, kan? Adapun referensinya dari skripsi yang saya ambil yaitu analisis kemampuan pemahaman konsep matematis materi sistem persamaan linear 2 variabel ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 21 Mataram tahun ajaran 2021 dan 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas UTS yang sudah diberikan pada mata pelajaran evaluasi pembelajaran matematika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.